Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, selamat pagi, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Tamar Maulana. Saya dari Prodi Teknik Mesin dari Universitas Pamulang Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan gambar teknik, yang dimana pendahuluan gambar teknik ini sangatlah penting karena dasar dari gambar. Tentunya untuk teman-teman sekalian yang mengambil prodi teknik mesin ini sangatlah bermanfaat. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga dapat mengambil inti poin yang saya sampaikan. Baik teman-teman, sebelumnya materi ini saya buat bertujuan untuk pengenalan kepada teman-teman sekalian, pengetahuan apa sih pentingnya gambar teknik, lalu bagaimana cara mengetahui fungsi dan peran gambar teknik, lalu teman-teman juga dapat mengetahui macam-macam alat bantu untuk proses menggambar teknik, dan teman-teman juga diharapkan mempunyai pengetahuan membaca gambar teknik dan membuat gambar teknik tersebut. Tentunya mampu membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, selanjutnya akan saya terangkan tentang pendahuluan gambar teknik itu tersendiri. Pendahuluan gambar teknik tersendiri itu terdapat berbagai uraian. Yang pertama adalah pengertian gambar teknik tersendiri, lalu gambar sebagai bahasa teknik, itu juga akan saya jelaskan, lalu bahasa gambar yang dimaksud itu seperti apa, dan persyaratan gambar teknik itu seperti apa, dan yang kedua ada perbandingan antara bahasa dan gambar tentunya. Lalu kita juga akan membahas fungsi dan peran gambar teknik. Tentunya banyak fungsi dalam peran gambar teknik itu tersendiri. Lalu kita akan juga membahas tentang standarisasi gambar teknik. Jadi standarisasi gambar teknik itu sebenarnya teman-teman banyak standarnya ya. Ada beberapa standar yang diterapkan dalam standar gambar teknik tersendiri gitu. Kita juga akan membahas tentang hal tersebut. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas alat-alat gambar dan penggunaannya seperti apa. Jadi materi itu akan saya sampaikan lebih detail, dan diharapkan teman-teman semua dapat menyimak dengan baik agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja untuk pembahasan tentang pendahuluan gambar teknik ini. Sebelum saya memulai menyampaikan materi kepada teman-teman semua, ambil posisi yang lebih enak, lebih nikmat, dan pasang telinga, pasang mata. Jika perlu siapkan media alat tulis seperti pulpen dan pensil. Baik, kita mulai saja materinya. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang pendahuluan gambar teknik. Yang pertama yaitu ada pengertian gambar teknik itu tersendiri. Tentunya pengertian gambar teknik tersendiri itu adalah gambar teknik adalah suatu ungkapan. Jadi gambar teknik adalah suatu ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran, suatu rancangan produk yang dituangkan secara visual dalam bentuk gambar. Bisa difahami ya? Jadi gambar teknik adalah suatu ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran, suatu rancangan produk yang dituangkan secara visual dalam bentuk gambar. Baik teman-teman, jadi gambar teknik itu juga merupakan media bagi seorang perencana untuk menyampaikan gagasannya kepada pemberi tugas. Lalu kepada calon pelaksana maupun pihak yang terkait atau pihak yang berkepentingan meliputi gagasan visual, proses pembuatan dan fungsi benda. Dengan demikian kita dapat mengistilahkan gambar teknik sebagai bahasa gambar atau bahasa teknik tentunya teman-teman. Jadi gambar teknik itu muncul sebagai bahasa gambar
yang digunakan untuk berkomunikasi tentunya oleh kalangan ahli tertentu, ahli teknik. Ini dikarenakan apabila ahli teknik menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan idenya, maka akan mengalami kesulitan. Karena kita di dunia ini berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, lalu dan berbeda-beda bahasanya, tentu bahasa internasionalnya, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada yang bahasa dari orang Vietnam juga. Maka dari itu kita semua tidak bisa mempelajari semua bahasa tersebut. Makanya bahasa pemersatunya adalah menggunakan bahasa gambar. Jadi komunikasi oleh kalangan ahli teknik ini dikarenakan apabila ahli teknik menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan idenya, maka akan mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan ide tersebut. Jadi sebagai contoh, jadi teman-teman saya kasih contoh sebagai contoh, ketika memesan sebuah komponen poros bertingkat, lalu ahli teknik memesan harus menjelaskan bentuk poros tersebut. Dijelaskan bentuk poros tersebut melalui ukuran porosnya, kehalusan permukaannya, bahan yang dipakai, penggunaan dan cara pengerjaan yang dikehendakinya seperti apa. Tentunya untuk menjelaskan detail-detail pekerjaan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu teman-teman, dibuatlah gambar teknik sebagai alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik. Dengan kata lain, jadi teman-teman, dengan kata lain, gambar teknik juga dapat disebut sebagai bahasa teknik, sebagai suatu bahasa. Bisa difahami ya, jadi gambar teknik itu bisa disebut juga sebagai bahasa teknik, sebagai suatu bahasa. Gambar teknik harus tentunya harus dapat meneruskan keterangan-keterangan secara objektif dan tepat. Keterangan-keterangan atau informasi tersebut harus lengkap dan jelas. Itu poinnya, harus jelas ya di gambarnya juga. Supaya apa? Supaya ide atau gagasan ahli teknik dapat membaca dan memahami oleh pembaca gambar tersebut. Baik teman-teman, bisa dimengerti ya? Baik teman-teman, selanjutnya adalah gambar sebagai bahasa teknik. Seperti yang tadi saya bilang, di pengertian gambar teknik itu tersendiri, ini masih berkaitan, tentunya berhubungan sekali dengan gambar sebagai bahasa teknik. Gambar sebagai bahasa teknik, jadi pengertiannya tersendiri tuh, walaupun orang di seluruh dunia berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa mereka sendiri, bahasa yang berbeda-beda, suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu. Jadi teman-teman, suatu bahasa gambar itu yang umum telah ada sejak awal waktu. Jadi bahasa gambar juga sudah ada dari awal waktu. Bentuk tulisan yang paling awal adalah bentuk gambar. Misalnya contohnya hieroglifik itu dari Mesir. Terus kemudian bentuk-bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak yang dipakai dalam tulisan kita hari ini. Teman-teman, jadi tulisan-tulisan yang kita pahami pada hari ini itu semua telah ditemukan dari awal waktu tentunya. Jadi bentuk-bentuknya itu disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak yang dipakai dalam tulisan kita hari ini sampai saat ini dan detik ini. Jadi gambar sebagai bahasa teknik adalah sebuah gambar adalah untuk dari suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata. Jadi gambar sebagai bahasa teknik adalah
sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata. Nah, lalu ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode pembuatan gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Nah, teman-teman, dalam dunia permesinan, penemuan-penemuan baru dalam bidang permesinan seperti mesin-mesin otomatis, mempermudahkan kerja manusia tentunya ya. Sampai saat ini pun mesin-mesin tersebut mendukung dan mempermudah pekerjaan manusia. Pada awalnya, penemuan itu tercipta dalam bentuk pikiran. Jadi penemuan itu sebelum tercipta itu masih dalam bentuk pemikiran dari siapa? Dari ilmuwan yang ahli dalam bidang permesinan tertentunya. Suatu mesin, struktur, atau sistem baru harus ada dalam pemikiran insinyur atau pembuat rencana sebelum bisa menjadi kenyataan. Konsep awal atau ide biasanya tertulis pada kertas atau sebagai suatu gambar pada layar komputer dan dikomunikasikan pada orang lain melalui bahasa gambar atau grafik language, dalam bentuk sketsa tangan. Untuk itu, seorang sarjana teknik mesin harus mampu menuangkan ide-idenya. Nah, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, mengambil jurusan teknik mesin, tentunya kita juga harus mampu menuangkan ide-ide ciptaan kita ke dalam bentuk gambar atau sketsa. Di samping itu, seorang sarjana teknik juga di samping itu seorang sarjana teknik mesin harus mempunyai atau harus memberikan contoh cara mengerjakannya, langkah-langkah kerjanya seperti apa, atau proses pembuatan mesin kreasinya seperti apa. Jadi kita menuangkan ide-ide kita dalam bentuk gambar, mulai dari langkah-langkah pembuatannya, cara kerjanya, sampai pembuatan mesin kreasinya. Kita harus bisa menggambarnya agar orang-orang yang lain pun dapat memahami, karena bahasa gambar adalah bahasa yang dapat mempersatukan kita dalam dunia teknik tentunya. Jadi dari seluruh dunia pun kita akan paham jika kita bisa membaca gambar teknik tersebut. Nah, tentunya jadi kawan-kawan, dalam gambar sebagai bahasa teknik, untuk membaca dan memahami gambar teknik dengan baik, sebelumnya harus mengetahui aturan-aturan dalam gambar teknik itu tersendiri. Jadi dari dalam gambar pun mempunyai aturan-aturannya. Aturan-aturan dalam gambar teknik bermacam-macam. Salah satunya adalah aturan tentang gambar proyeksi. Nah, pasti tidak asing dengan gambar proyeksi. Apa sih gambar proyeksi tersebut? Nah, gambar proyeksi adalah suatu cara untuk menyatakan wujud suatu benda dalam bentuk gambar. Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Lalu, gambar proyeksi yang digunakan dalam bidang teknik terdapat dua macam, yaitu gambar proyeksi piktorial dan gambar proyeksi ortogonal. Gambar proyeksi piktorial atau proyeksi pandangan tunggal yang dimaksud adalah suatu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal, sehingga benda
dapat ditampilkan dalam suatu gambar saja atau dalam satu gambar saja. Sedangkan pada gambar proyeksi ortogonal, benda dapat ditampilkan secara dua dimensi dengan beberapa gambar pandangan. Gambar proyeksi ortogonal memiliki garis-garis proyeksi yang sejajar satu sama lain dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi, sehingga disebut juga proyeksi tegak lurus. Dari kedua gambar proyeksi tersebut, gambar proyeksi ortogonal dapat memberikan informasi yang lebih detail tentunya mengenai bentuk dan ukuran suatu benda, karena menampilkan gambar hasil pandangan dari berbagai arah pandangan terhadap benda. Contohnya pandangan depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Proyeksi ortogonal untuk gambar kerja menggunakan bidang horizontal dan bidang vertikal. Baik teman-teman, selanjutnya adalah bahasa gambar. Sedikit cerita, jadi bahasa gambar atau yang sering kita kenal adalah bahasa teknik. Saya akan menceritakan sedikit. Paling awal gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah untuk sebuah rencana benteng yang digambarkan oleh insinyur bangsa Chaldan. Jadi bangsa Chaldan kira-kira 4000 tahun yang lalu. Wah, sudah lama banget ya teman-teman ya. Jadi bahasa gambar itu dari 4000 tahun yang lalu itu tentunya sudah ada. Tentunya itu didukung dari cerita saat ini, yaitu historical sejarahnya dari bangsa Chaldan kira-kira 4000 tahun yang lalu yang bernama Guidia yang diukir pada kepingan batu. Nah, gambar itu dibuat serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek zaman sekarang. Wah. Jadi arsitek-arsitek zaman sekarang mengadopsi dari gambar-gambar yang terdahulu tentunya ya, kalau saya baca gitu. Walaupun sudah berusia 4000 tahun, tetapi para insinyur dapat membaca gambar itu. Dengan kata lain, gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi secara aktif, efektif. Jadi gambar adalah sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisan. Jadi dalam dunia teknik tentunya ya. Jadi teman-teman, dalam dunia teknik, komunikasi secara lisan akan banyak menimbulkan kesulitan. Hal ini karena di dunia ini terdapat berbagai macam atau banyaknya macam bahasa dan dialek-dialek yang digunakan, sehingga kemungkinan seseorang sulit mengerti atau bahkan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang yang berbeda bahasanya. Seorang yang berkomunikasi secara lisan dengan orang lain yang berbeda bahasa akan menerjemahkan bahasa orang lain tersebut ke dalam bahasa sendiri. Baru setelah itu dapat menerjemahkan bahasa serta kehendak dari orang lain tersebut. Nah, kesulitan semacam ini sangat dirasakan di kalangan orang-orang yang berkecimpung di dunia teknik. Nah, misalnya teman-teman, dalam suatu bengkel, seorang memesan sebuah poros yang sederhana. Maka pemesan tersebut harus berbicara dengan pembuatnya. Pembicara itu kadang memakan waktu yang lama untuk hasil yang diharapkan. Tentu saja cara di atas tidak efisien. Dipandang dari segi kehilangan waktu juga yang sangat banyak. Untuk mengatasi hal di atas, contoh di atas, tentunya orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia teknik, dalam bidang teknik, berusaha mendapatkan cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang ideal, yang lebih universal dan bisa dimengerti oleh orang-orang teknik, bahkan
kalangan-kalangan di seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia bisa mengerti untuk mencapai maksud yang dituju itu. Di atas, orang-orang teknik menggunakan gambar sebagai alat komunikasi dalam pekerjaan mereka di bidang teknik dan industri. Pada saat seorang perencana meminta pekerja atau pelaksana untuk mengerjakan suatu benda kerja, ia cukup memberikan suatu gambar saja. Dalam bentuk peristiwa ini, perencana menggunakan gambar sebagai alat untuk komunikasi dengan pelaksana. Nah, jadi teman-teman dapat dimengerti ya. Jadi bahasa gambar itu bahasa yang sangat penting, bahasa universal yang dapat menghubungkan semua umat manusia dari penjuru dunia. Jika menggunakan bahasa teknik pasti dapat mudah dimengerti, khususnya orang-orang yang mengerti dalam dunia teknik. Teknik itu tersendiri. Jadi saya simpulkan lagi, dalam dunia teknik komunikasi secara lisan akan banyak menimbulkan kesulitan. Hal ini karena di dunia ini terdapat banyak macam bahasa dan dialek-dialek ya teman-teman. Jadi untuk menyatukan itu semua kita menggunakan bahasa gambar, bahasa teknik, bahasa universal. Jadi bahasa gambar adalah bahasa universal yang dapat menghubungkan kita kepada luasnya dunia gitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah persyaratan gambar teknik. Nah, tentunya dalam gambar teknik itu tersendiri mempunyai syaratnya juga. Jadi teman-teman dalam menggambar itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya satu, syarat menggambar itu harus komunikatif. Apa sih komunikatif tersebut? Apa yang dimaksud dengan komunikatif? Jadi persyaratan gambar yang pertama adalah harus komunikatif. Komunikatif yang dimaksud adalah mudah dimengerti. Gambarnya jelas, mudah dimengerti. Itu maksudnya komunikatif. Jadi salah satu standar atau persyaratan gambar teknik tersebut adalah komunikatif, yaitu mudah dimengerti. Yang kedua, dalam persyaratan gambar teknik ada normatif. Normatif juga termasuk syarat gambar teknik, yaitu sesuai aturan. Jadi gambar teknik itu mempunyai aturannya sendiri. Jadi dari gambar teknik juga mempunyai aturan-aturannya, bagaimana penempatan pandangannya, bagaimana penempatan pandangan depan, samping, atas. Itu juga ada aturannya. Ada proyeksi yang disebut proyeksi Eropa, ada juga yang disebut proyeksi Amerika gitu. Itu juga dalam persyaratan gambar teknik ada aturannya, yaitu normatif. Dan yang ketiga itu ada persyaratan gambar teknik, yaitu akurat atau presisi tepat atau teknisnya, presisi tepat teknisnya. Nah, dalam gambar teknik tersendiri yang ketiga adalah akurat. Akurat juga termasuk dalam persyaratan gambar teknik. Tentunya dalam kita melakukan gambar, mengelola ide-ide atau gambar-gambar, juga menggunakan gagasan kita juga harus akurat, harus presisi dan tepat. Karena kalau tidak akurat nanti orang lain akan membaca atau melihatnya akan mengalami kebingungan, kesulitan. Jadi yang ketiga itu harus akurat. Dan yang keempat harus terukur juga. Dalam artian terukur itu memiliki skala. Skalanya berapa? Contoh, objeknya yang digambar 1:1, artinya skalanya tersebut skala 1:1. Jadi ukurannya tidak ada yang berubah. Beda dengan skala 1:2, banding 3, banding 4, dan seterusnya. Itu biasanya gambar-gambar yang mempunyai dimensi yang sangat besar, sehingga kita menggunakan skala dalam pembentukannya. Jadi
yang keempat itu terukur, nah atau memiliki skala, itu juga termasuk dalam persyaratan gambar teknik. Terus yang kelima itu ada efektif. Apa sih yang dimaksud efektif dalam persyaratan gambar teknik? Jadi efektif yang dimaksud dalam persyaratan gambar teknik adalah tepat guna. Yang digunakan itu tepat, maksudnya gambarnya itu efektif, tidak ngebelibet atau tidak tidak, pokoknya gambarnya yang mudah dimengerti, orang-orang mudah dimengerti, tidak berbelibet, efektif itu namanya. Jadi saya simpulkan persyaratan gambar teknik itu ada 5. Yang pertama komunikatif, yang kedua normatif, yang ketiga akurat, yang keempat terukur, dan yang kelima adalah efektif, atau yang bisa kita artikan normatif artinya mudah dimengerti. Normatif adalah sesuai aturan. Mungkin kita urutkan dari sesuai dengan gambarnya. Jadi yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif adalah mudah dimengerti. Yang kedua normatif. Normatif itu sesuai aturan. Yang ketiga akurat atau presisi, tepat teknisnya. Yang keempat adalah terukur, memiliki skala, dan yang kelima efektif, tepat guna. Baik teman-teman, coba disimak lagi apa yang saya katakan, presentasikan tadi. Jadi teman-teman semua wajib mempelajarinya. Bagi orang teknik, bagi orang yang mengambil jurusan teknik, gambar ini wajib, bahasa gambar ini wajib dimengerti untuk semuanya, bukan untuk kalangan orang teknik saja, tapi orang umum juga wajib mengerti. Nah tentunya apalagi kita orang teknik harus benar-benar mengerti persyaratan-persyaratan gambar teknik itu tersendiri. Baik teman-teman semua, yang selanjutnya adalah perbandingan antara bahasa dan gambar. Jadi bahasa dan gambar itu mempunyai perbandingan teman-teman. Yang pertama meliputi indera, ekspresi, lalu aturan. Terus ada juga lisan, kalimat, dan gambar. Seperti tabel yang sudah tertera pada layar tersebut, itu adalah bentuk perbandingan antara bahasa dan gambar. Contohnya kalau indera itu akustik, visual, dalam lisannya akustik, terus kalimatnya visual, dalam gambarnya juga visual. Atau dalam bentuk ekspresinya, dalam bentuk lisan itu ada suaranya, kalimatnya visual, gambarnya juga visual. Terus dalam aturan tersendiri, tata bahasa dan standar gambarnya juga ada. Lalu dalam bentuk akustik, itu yang dimaksud berhubungan dengan organ pendengar seperti suara atau ilmu bunyi atau bunyi ya teman-teman. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah fungsi dan peran gambar teknik. Jadi yang telah saya sampaikan, fungsi gambar teknik itu banyak. Tentunya salah satunya adalah menyatukan bahasa universal, menyatukan komunikasi kita terhadap sesama teknisi atau orang teknik tentunya. Fungsi dan peran gambar teknik. Nah, jadi peran gambar juga sangat penting dalam dunia industri. Tentunya yang tadi saya sebutkan itu teman-teman. Jadi gambar itu sebagai menghubung kita. Jadi fungsi dan peran gambar teknik yaitu menaungkan gagasan untuk pengembangan juga bisa. Jadi yang dimaksud menaungkan gagasan untuk pengembangan, jadi ketika saya mempunyai gagasan yang dalam otak saya itu saya akan kembangkan bagaimana caranya agar
menuangkan gagasan untuk pengembangannya itu. Nah, jadi saya akan bahas fungsi dan peran gambar teknik. Lalu yang pertama adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Gagasan seorang perancang tentunya teman-teman untuk membuat suatu benda-benda, produk, atau gagasan yang ia punya, teknik dan lain-lain. Mula-mula itu semuanya berupa konsep. Konsepnya itu terdapat dalam pikiran mereka masing-masing. Nah, dalam pikirannya, konsepnya itu bentuknya itu masih abstrak, teman-teman. Jadi konsep yang di dalam pikirannya itu berbentuk abstrak. Lalu dari berbentuk abstrak tersebut itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Tentunya jika konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar, jadilah sebagai media komunikasi. Nah, dalam proses pemikiran dan perancangan dari gambar tersebut juga melalui banyak informasi. Nah, dari gagasan, lalu informasi yang didapat. Yang pertama kan gagasan dalam bentuk konsep abstrak, teman-teman ya. Nah, dari dalam konsep abstrak tersebut, berupa gagasan meliputi kita mencari informasi. Lalu ketika kita sudah mendapatkan informasinya, kita dapat mewujudkannya dalam bentuk gambar. Nah, ketika sudah dibentuk gambar, kita dapat menganalisa dan kita dapat mengevaluasi, terus sintesnya juga bisa kita ketahui gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada menyampaikan informasi, teman-teman. Baik, teman-teman, yang selanjutnya yang tadi saya bilang adalah gambar sebagai menyampaikan informasi. Jadi penyampaian informasi, lebih tepatnya ya, menyampaikan informasi. Saat ini antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda, teman-teman. Sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peran gambar teknik sebagai penyampaian informasi itu difungsikan. Jadi teman-teman, disinilah fungsi gambar teknik sebagai penyampaian informasi. Karena antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tentunya banyak orang nanti yang akan membuatnya, terus perancangnya juga, tetapi menjadi dua belah pihak atau 10 pihak yang berbeda tentunya. Tapi kedua belah pihak atau 10 pihak yang berbeda itu dapat disatukan dengan adanya informasi, sehingga antara mereka perlu alat informasi. Nah, di sini itu peran gambar digunakan sebagai penyampaian informasi, teman-teman. Jadi peran gambar itu sangat penting dalam menyampaikan informasi gitu, sebagai media juga gitu. Jadi media gambar itu tentunya sangat penting, apalagi di zaman sekarang, zaman modern saat ini. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, pesan-pesan yang saat ini dalam bentuk gambar kebanyakan, lalu informasinya dalam bentuk gambar, sehingga orang-orang dapat tertarik dan melihat sehingga mudah dimengerti. Biasanya medianya adalah bagian dari perantara untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, perhatian. Pertujuannya itu untuk menolak, ada bisa juga dan pengetahuan. Media ada banyak sekali jenisnya. Jenis-jenis media adalah visual, audio, atau audiovisual dan multimedia.
Dari semua visual itu pasti ada gambarnya, audio juga berbentuk suara dan gambar, lalu audio visual, ada visual dan gambarnya, dan multimedia. Jadi fungsi peran gambar teknik dalam penyampaian informasi sangatlah penting dalam hal ini. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah fungsi dan peran gambar teknik adalah bahan dokumentasi. Jadi gambar-gambar, picture-picture yang ada di handphone itu, kita mempunyai kamera, kita memotret, kita mengambil gambar, itu adalah sebagai alat dokumentasi, bahan dokumentasi. Jadi gambar teknik juga, gambar teknik tersebut merupakan dokumen yang penting, yang sangat penting, bahkan penting sekali bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Jadi pengembangan yang akan datang itu apabila kita tidak memiliki bahan dokumentasinya, kita akan kesulitan untuk mengupgrade-nya gitu. Tentunya jika kita sudah mempunyai bahan dokumentasinya, bahan dokumentasi sebelumnya, ketika kita akan memperbarui, kita bisa mencontoh dari bahan dokumentasi yang terdahulu. Maka dari itu gambar dokumentasi, gambar teknik itu sangat penting, karena gambar teknik merupakan dokumentasi yang sangat penting bagi dunia industri. Bukan di dunia industri saja, tapi di dunia manapun dokumentasi adalah sangat hal yang penting untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Baik, di layar monitor sudah tertera pemakai gambar. Contohnya, ada contohnya tuh ya teman-teman ya. Pemakai gambar, contohnya perencana desain produk, lalu perancangan proses desain proses, lalu pembuatan manufaktur, turun ke bawah pemeriksa atau desain periksa, lalu perakit dan assembly. Nah, dalam perancangan desain produk atau perancangan produk, kita akan lari ke perancangan proses atau desain proses. Nah, tentunya desain proses itu banyak pembuatannya, seperti membuat mold, terus perancangan jig dan alat-alatnya, terus perancangan mesin, lalu pembelian material dan lain-lain. Nah, lalu kita turun lagi ke pembuatan atau manufakturnya. Nah, seperti pekerja atau operatornya, terus subkontraktornya gitu untuk pembuat atau manufakturnya gitu, lalu pemeriksa dan desain pemeriksa. Nah, itu larinya ke produk dari pabrik sendiri atau pabrik dari luar, lalu perakit dan assembly perakitannya gitu teman-teman. Jadi semua itu dari perencanaan desain produk sampai perakitan itu diperlukan bahan dokumentasi, karena dokumentasi itu sangat penting untuk ke depan harinya. Ketika kita tidak mempunyai dokumentasi yang penting, kita akan kehilangan jejak untuk historical alat tersebut atau perancangan tersebut. Makanya gambar atau dokumentasi sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam gambar teknik itu tersendiri teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya dalam gambar juga mempunyai standarisasi gambar teknik. Jadi pada dasarnya gambar teknik itu mempunyai standarisasinya tersendiri gitu teman-teman. Jadi setiap gambar itu mempunyai standarnya. Jadi kita tidak bisa menggambar semau kita sendiri asal-asalan, jadi nggak bisa ya teman-teman. Karena apabila gambarnya asal-asalan ya gambarnya tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang akan membacanya. Ya syarat gambarnya kan aturannya gambar itu mudah dimengerti. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang standarisasi gambar teknik teman-teman ya. Yang pertama, standarisasi gambar teknik itu ada pengertian standarisasi gambar tersendiri dulu. Jadi pengertian standarisasi gambar itu seperti apa? Jadi ada pengertiannya. Standarisasi gambar itu adalah
aturan-aturan yang disepakati bersama. Nah, disepakati oleh siapa? Nah, jadi aturan-aturan disepakati bersama antara orang-orang, antara organisasi perusahaan, untuk lingkup negara disebut standar nasional. Nah, standar nasional. Nah, untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Jadi standar gambar itu adalah standar nasional dan standar internasional. Jadi standar internasional itu teman-teman, standar yang sudah diterapkan oleh negara-negara, oleh semua negara. Jadi negara internasional itu sudah menerapkan bersama standar nasional pada gambar gitu, pada gambar tekniknya itu sudah distandarisasikan. Adapun yang di negara tersendiri atau yang nasional itu pun aturan-aturan yang disepakati bersama oleh orang-orang atau organisasi perusahaan. Untuk lingkup negara disebut standar nasional, dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Lalu yang kedua adalah fungsi standarisasi gambar. Nah, jadi dalam standarisasi gambar itu mempunyai fungsi standarisasinya teman-teman. Ada 5 poin dalam fungsi standarisasi. Yang pertama adalah memberi kepastian. Nah, fungsi standarisasi gambar adalah memberi kepastian. Jadi kalau kita tuangkan dalam bentuk gambar, ide-ide kita itu sudah dalam bentuk kepastian. Yang kedua adalah menyeragamkan penafsiran. Jadi penafsiran yang kita buat dapat ditafsirkan juga oleh orang-orang yang membacanya, sehingga orang-orang dapat mengerti apa yang kita tafsirkan, saya tafsirkan gitu. Lalu yang ketiga adalah memudahkan komunikasi teknik. Nah, tentunya yang tadi saya jelaskan, gambar itu bahasa universal, bahasa yang mempersatukan komunikasi teknik di berbagai negara yang disebut standar nasional itu juga itu mempermudah sekali untuk komunikasi tekniknya teman-teman. Dan yang keempat, memudahkan kerjasama antar perusahaan tentunya. Jadi fungsi standarisasi gambar adalah mempermudah kerjasama antar perusahaan. Jika standarnya tidak jelas, standarnya tidak sesuai atau tidak sepakat antar bersama, itu tidak bisa kerjasama antar perusahaan. Syaratnya adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi, pengertian standarisasi gambar, aturan-aturan yang disepakati bersama. Jadi untuk memudahkan kerjasama antar perusahaan. Lalu yang kelima adalah memperlancar produksi dan pemesanan. Nah, yang kelima ini untuk memperlancar produksi pemesanan. Jika gambar-gambar yang kita sudah buat sudah pasti dan sudah penafsirannya sama, lalu komunikasi teknikalnya juga kita sama juga, kita bisa meluncurkan, memperlancar produksi pemesanan, karena gambar yang kita buat adalah gambar yang mudah dimengerti untuk semua pihak atau departemen yang terkait dalam perusahaan tertentu, sehingga memperlancar produksi dalam pemesanan, sehingga operator atau yang mengoperasikan tidak bingung gitu teman-teman dalam melancarkan produksi dan pemasarannya. Dan teman-teman selanjutnya ada macam-macam standar dan tujuan standar ISO. Nah, ini teman-teman. Jadi dalam standarisasi gambar teknik tersebut juga ada macam-macam standarnya. Standar-standar yang sudah diterapkan di negara-negara yang sudah membuat standar antara lain. Nah, yang pertama adalah Jepang. Standarnya itu JIS atau Japanese Industrial Standard. Nah, Jepang juga sudah menerapkan JIS atau Japanese Industrial Standard, atau yang biasa di logonya itu JIS, itu standar Jepang jadi teman-teman. Dan yang kedua ada dari Jerman tentunya. Biasanya kalau di sertifikasi atau standar-standar itu Jerman menggunakan DIN
atau yang bisa disebut kita kepanjangan DIN adalah Deutscher Normenungsschutz. Nah, itu dari Jerman, standar organisasinya. Dan yang ketiga, Indonesia juga tentunya sudah memiliki standar tersendiri, teman-teman. Ada yang disebut dengan SNI. Pasti tidak asing dengan SNI. Di mana-mana kalau standar Indonesia pasti menggunakan SNI karena standar nasional Indonesia. Jadi Indonesia juga sudah mempunyai SNI-nya, standar nasional tersendiri. Jadi kita sebagai warga Indonesia, bangsa Indonesia, wajib bangga karena Indonesia sudah menerapkan sudah mempunyai standarnya tersendiri gitu. Nah, sedangkan yang keempat itu standar internasional. Nah, teman-teman, jadi standar internasional atau yang disebut kita ISO itu sering ada di logo-logo, teman-teman ya. ISO, sertifikasi ISO bla 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 4100 atau 49100 gitu. Itu standar-standar internasional yang sudah diterapkan antara aturan-aturan yang disepakati bersama tentunya dari negara-negara, mencapailah standar internasional gitu, ISO. Jadi ISO itu International Standard Station for Organization. Nah, jadi yang sudah disepakati antar bersama dan organisasi-organisasi tertentu, semua organisasi seluruh dunia. Makanya menjadilah standar internasional. Yang selanjutnya adalah tujuan standar ISO. Nah, jadi standar ISO itu bukan hanya standar ini ya, teman-teman ya. Jadi mempunyai tujuan standarnya, ada tujuannya. Jadi tujuan standar ISO itu mempunyai bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Nah, jadi ISO itu bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antara bangsa-bangsa dengan jalan membuat standar. Nah, dari standar-standar yang dibuat tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan mempermudah perdagangan nasional maupun internasional, lalu mempermudah komunikasi teknikal, lalu juga bisa untuk negara-negara berkembang menjadi petunjuk pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Nah, teman-teman, lalu juga bisa karena gambar merupakan bahasa teknik dan alat komunikasi teknik secara internasional, serta SII mengacu pada standar ISO. Maka gambar teknik yang akan kita pelajari adalah gambar teknik yang memenuhi salah satu tujuan ISO. Nah, teman-teman, standar internasional jadinya. Baik teman-teman, yang tadi saya ulangi tadi, tujuan standar ISO adalah bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa-bangsa dengan jalan membuat standar itu tersendiri. Nah, dari standar-standar yang dibuat tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan satu, memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua adalah mempermudahkan komunikasi teknikal atau teknik. Yang ketiga, untuk negara berkembang menjadi petunjuk pada personal khusus dalam bidang teknik. Nah, karena gambar tersebut, karena gambar merupakan bahasa teknik dan alat komunikasi teknik secara internasional. Secara SII mengacu pada standar ISO, maka gambar teknik yang akan kita pelajari adalah gambar teknik yang memenuhi standar salah satu tujuan ISO. Nah, jadi gambar teknik yang memenuhi salah satu tujuan ISO, teman-teman. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah alat-alat gambar dan penggunaannya. Untuk mendapatkan gambar teknik yang baik,
tidak hanya menggunakan teknik menggambar yang baik, tetapi juga perlu didukung dengan alat-alat gambar yang tepat dan penggunaannya ya teman-teman. Ada beberapa peralatan di dalam menggambar. Teknik dasar gambar manual, ini saya bahas yang gambar manual ya teman-teman, yang harus diketahui berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Nah, jadi kita harus mengetahui equipment dan fungsinya gitu. Walaupun pada saat sekarang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta tuntutan dunia industri, menggambar sudah menggunakan program AutoCAD tentunya ya, yang merupakan program aplikasi rancangan bangun berbasis CAD atau Computer Aided Design. Nah, tetapi berikut ini akan dijelaskan mengenai pemilihan dan penggunaan alat gambar manual secara tepat. Saya akan menjelaskan yang manualnya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada pensil. Nah, pensil gambar tentunya ada 3 golongan kekerasan pensil yang masing-masing dibagi dalam tingkat kekerasan. Golongan tersebut adalah keras H, sedang F, dan lunak B. Golongan keras dari 9H sampai 4H tentunya teman-teman. Golongan sedang dari 3H sampai 3B sampai B, dan golongan lunak dari 2B sampai dengan 7B. Sayang sekali derajat kekerasan pensil ini masih belum distandarkan sepenuhnya. Karena itu dianjurkan untuk menggunakan satu merek pensil saja agar lebih tepat derajat kekerasannya teman-teman ya. Jadi tidak usah menggunakan semua jenis pensil tersebut, cukup satu saja. Sekarang sudah banyak dipakai pensil yang diisi kembali, pensil mekanik. Isi dari pensil ini mempunyai tingkat kekerasan yang bermacam-macam. Demikian juga dengan ukuran diameter isinya dapat disesuaikan dengan ukuran tebal garis, sehingga tidak perlu lagi menajamkan. Ukuran-ukuran yang ada ialah 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9 mm. Dan kekerasan dapat dipilih dari HB atau FH atau 2H dan 3H supaya hasil dari garis yang dibuat dengan pensil tersebut baik. Maka pensil tersebut terhadap mistar harus mempunyai sudut 90 derajat sehingga kecondongan dari arah gerakannya sudut antara 80 sampai 90 derajat teman-teman ya. Harap diperhatikan. Pensil untuk menggambar benda dan pensil yang digunakan untuk menulis baik kualitas maupun kekerasannya pada pensil gambar tidak disertakan penghapus pada ujungnya. Selain itu pada pensil gambar dicantumkan ukuran kekerasannya. Pensil gambar ada 2 jenis, pensil biasa dan mekanik. Pensil biasa seperti yang biasa kita pakai, sedangkan pensil mekanik adalah pensil yang batang dan isinya terpisah dan dapat diisi ulang. Nah, lalu yang kedua itu ada penggaris teman-teman ya. Tentunya penggaris ini digunakan untuk menarik garis tegak, miring, maupun sejajar, maupun sudut yang istimewa. Jadi ada sudut istimewa yaitu 45 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat teman-teman. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah penghapus. C adalah penghapus. Penghapus yang digunakan adalah khusus untuk kertas gambar. Nah, dan yang selanjutnya ada Rapido. Nah, Rapido ini Rapido Grab atau Rapido merupakan salah satu alat kelengkapan menggambar teknik mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah mal atau sablon dan sablon. Fungsi dari mal dan sablon adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan dalam membuat gambar teman-teman. Dalam membuat gambar khususnya desain arsitektur bangunan, sipil, dan juga untuk kerapihan dan kebersihan gambar. Terus mal tersendiri terbagi menjadi jenis yakni mal lingkaran, mal elips, dan mal kuping gajah, mal arsitek, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Sablon tersendiri ada beberapa jenis yakni sablon huruf, sablon angka, sablon
furniture, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, yang F adalah ada meja gambar. Meja gambar yang baik mempunyai bidang permukaan yang rata dan tidak melengkung. Meja gambar dapat diatur kemiringannya secara manual atau hidrolik. Biasa diatur ketinggiannya dan ukuran meja rata-rata biasanya untuk ukuran kertas A0. Dan yang selanjutnya adalah kertas gambar. Dalam menggambar teknik, untuk ukuran kertas gambar sudah ditentukan berdasarkan standar ISO-nya. Nah, ada ketentuan jadi teman-teman, ada standar gambarnya itu sudah ada dalam ISO-nya, yang contohnya kertas A4 standarnya 210 dikali 297 mm, lalu ketebalannya bisa disebut juga 8,3 inch kali 11,7 inch kalau dalam bentuk inci ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan support kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat baik dan lantang. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa berikan komentar, like, dan sarannya juga. Baik teman-teman, saya Ahmad Amar Maulana, Universitas Pamulang Serang, Prodi Teknik Mesin, mengucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan nikmat sehat ke depannya dan seterusnya. Amin amin ya robbal alamin. Sukses selalu, sukses untuk kita semua. Terima kasih.